Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, seluruh YouTuber dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat semua Anda dimanapun berada, baik di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, khususnya yang ada di Jakarta. Selamat malam, selamat berakhir pekan, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Taufik Putrastia. Kembali malam ini saya akan menemani Anda ketika Anda masih di rumah. Stay at home, stay home, di rumah aja. Cicing wae di imah, tong kama mana? Oko bawano bolai. Kata bahasa Bugis menurut informasi dari Bang Pena Merah Production. Terima kasih untuk kata-kata barunya untuk istilah stay at home dalam menjalankan, mengikuti instruksi pemerintah untuk tetap di rumah dahulu sampai pandemik coronavirus atau COVID-19 ini berakhir. Insya Allah kita sama-sama selalu mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar coronavirus atau COVID-19 ini segera Allah angkat, Allah cabut dari muka bumi ini, dan kita bisa kembali menjalankan rutinitas di setiap hari kita, baik ibadah ataupun kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Dan semoga kita semua selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa sebelum melanjutkan menonton video saya, jangan lupa untuk di klik like atau jempolnya, pencet subscribe, kemudian pencet loncengnya yang paling atas biar mendapatkan notifikasi baru saat video-video baru saya upload. Dan kemudian silahkan di-share ke seluruh teman-teman, sahabat-sahabat Anda dimanapun berada. Dan terima kasih selalu support dan mengunjungi channel saya. Insya Allah saya akan mengunjungi channel Anda, meskipun mungkin agak terlambat, mohon maaf, karena harus mengatur waktunya. Dan insya Allah pasti akan mengunjungi channel Anda, kecuali jikalau komennya masuk spam-pam, mohon maaf, mungkin tidak terbalas. Bukannya berarti sombong tidak mengunjungi Anda, tapi karena tidak terdeteksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening all my friends, all YouTubers all over the world. Welcome back with me on my channel Taufik Putrastia. How are you today? How are you this night? Happy weekend. All of my friends wherever they are all over the world, in Indonesia, especially in Jakarta, and all Indonesian from Sabang till Merauke, and whole around city, whole around place in this world. Happy weekend, and wish Allah give all best for all of you wherever you are all over the world. And keep stay tuned on my channel Taufik Putrastia. Tonight I will share my new video again, still to read storybook. I hope I can read this book about La Tahzan, or means don't be sad or jangan bersedih. I think maybe later. I think this good books from Dr. Aid Al-Karni. So I hope I can read this to add our knowledge about mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. I think is point of this book. But tonight I will share with you again with storybook, still about best of fans Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yesterday that I already share about
Mr. Salman Al-Farisi, and then Mr. Abu Zar Al-Ghifari. The next video, on the way video, just wait for my video. And now I will share to all of you, I will read the storybook in Indonesian language. I will read sorry because this book is by Indonesian language, so I hope you can understand what I'm saying, what I'm reading, and if you're not, you can looking for by Google Translator. I'm very sorry. And the title now is Bilal bin Rabah, Muazin pertama. So let's keep watching my channel. Have a nice day, keep spirit and keep smile. And while we are stay at home, I just remind to stay positive, stay cool, keep calm, do not panic, do not stress, and relax your mind because you are still with me, inshallah. And I hope what I'm read this book can make you sleep well and with sweet dreams. So let's watching my video. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah al-Haziniyah wa kuliniyatin salihah wa illa hadradin nabil Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya amin. And one more to Syekh Bilal bin Rabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bilal bin Rabah, muazin pertama. Bilal bin Rabah adalah seorang Habsi yang berkulit hitam. Bilal menjadi budak Umayyah bin Halaf, pemuka Bani Jumah di Makkah. Dia menggembalakan unta milik tuannya dengan imbalan 2 genggam kurma. Suatu hari, secara tak sengaja, Bilal mendengar percakapan antara Umayyah dan tamunya tentang kehadiran agama baru yang dibawa Muhammad. Meskipun belum mengenal Muhammad, Bilal telah sering mendengar cerita tentang sosok Muhammad yang bersahaja dan jujur. Lelaki dari Bani Hashim itu sangat dihormati oleh bangsa Quraisy. Saat itulah Bilal mulai terpikat dengan agama Islam. Bilal segera menemui Abu Bakar yang sudah terlebih dahulu masuk Islam. Bilal meminta Abu Bakar untuk mengantarkannya menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Bilal menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keislaman Bilal akhirnya diketahui juga oleh Umayyah. Majikan Bilal tersebut amat marah. Bilal disiksa tiada henti agar meninggalkan Islam. Dia dibujuk supaya kembali menyembah berhala. Tetapi apa jawaban Bilal? Ahad, ahad, ucap Bilal berulang-ulang. Umayyah semakin marah. Bilal disiksa setiap hari. Sampai suatu ketika, tatkala Umayyah sedang menyiksa Bilal, lewatlah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar meminta Umayyah untuk membebaskan Bilal. Umayyah menyetujui dengan syarat Abu Bakar sanggup membayar tebusan
Tanpa berlama-lama, Abu Bakar memerdekakan Bilal dari tuannya dengan membayar sejumlah tebusan. Keteguhan Bilal dalam Islam membawanya menuju kebebasan dari perbudakan. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, Bilal termasuk yang ikut serta. Kemanapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi, Bilal selalu menemani dan menjaga beliau, termasuk dalam setiap peperangan. Ketika kewajiban sholat mulai disyariatkan kepada kaum muslim, muncul masalah. Bagaimana caranya menandakan bahwa waktu sholat telah tiba? Selain itu, bagaimana caranya memanggil kaum muslim agar berkumpul di tempat sholat? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabatnya. Ada yang mengusulkan membunyikan lonceng, ada yang mengusulkan meniup trompet, dan masih ada juga usulan yang lainnya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyetujui ide ini karena orang Nasrani dan Yahudi juga menggunakan cara yang sama. Tak berapa lama kemudian, salah seorang sahabat, Abdullah bin Zaid, menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bercerita bahwa dia bermimpi bertemu seorang lelaki yang menggunakan 2 helai kain hijau seraya membawa bel. Dalam mimpinya, Abdullah bermaksud membeli bel tersebut. Lelaki itu menanyakan untuk tujuan apa bel itu akan dia gunakan. Abdullah menyatakan bahwa bel itu akan dia gunakan untuk memanggil orang-orang untuk sholat. Namun, lelaki itu menawarkan panggilan sholat yang lebih baik, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Mari kita mendirikan salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Mari kita meraih kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kemudian lelaki itu pun mengatakan apabila akan mendirikan salat, ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Sungguh salat akan didirikan. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar. Insya Allah, ajarkanlah kepada Bilal apa yang kau mimpikan agar diazankannya, diserukannya, karena sesungguhnya suara Bilal lebih lantang daripada suaramu. Pergilah Abdullah untuk mengajarkan azan kepada Bilal. Sejak saat itu Bilal menjadi muazin pertama yang mengumandangkan azan di kota Madinah. Mengenai azan ini, Bilal mempunyai satu kebiasaan, yaitu setiap selesai melantunkan azan, Bilal selalu berdiri di depan pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita mendirikan salat, mari kita meraih kemenangan. Dia berucap demikian untuk mengingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa waktu salat telah tiba. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Demikianlah kisah dari Bilal bin Rabah, muazin pertama, dalam buku 60 kisah sahabat Rasul yang ditulis Ummu Akbar dan ilustrator Nonoy. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambah pengetahuan bagi kita semua tentang Bilal bin Rabah, muazin pertama yang menyerukan azan pertama di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat dan terima kasih selalu mengunjungi channel saya. Dan semoga Anda semua selalu dalam kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for always watching and visiting my channel video. And wish all best for all of you. And have a nice day, happy end, and good night and sweet dream.